semua dai mesti buat channel. Mesti buat channel. Pahala pasti, viral tu takdir. Nah, itu. Nah, itu. Masalah viral tak viral itu takdir. Dan kalau boleh tidak usah terlampau viral. Sebab makan payah. Nah, berjalan-jalan susah. Jadi setengah-setengah viral saja. Pertanyaannya, bagaimana untuk membangkitkan dakwah untuk belia sebagai para duat? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Terus. Al-Ustaz Radin Mas Muhammad Mukhlis. Jadi memang kalau di kampung saya, di negeri saya, ada ustaz-ustaz yang khas untuk belia. Ada nama, boleh nanti tengok di YouTube, ada nama orang Aceh, Ustaz Hanan At-Taqi. Beliau ni Azhari. Adik saya 98, beliau 2000. Jadi sama-sama Azhari. Sekarang duduk di Bandung. Memang khas untuk, kalau dia bagi tazkirah, yang datang belia semua. Beza dengan saya, kalau saya orang tua semua. Ya. Ada lagi, dia kekuatan dia pada bercerita tentang kisah-kisah dalam Quran, dalam hadis, mengkaitkannya dengan kekinian, modern. Dia main skateboard, dia bawa kereta, dia bawa motosikal, pakaian dia pun macam, kalau orang tak tahu dia Azhari. Dia pakai topi macam Bob Marley. Jadi memang anak muda, belia. Ada satu orang Aceh juga namanya Ustaz Muzammil Hasballah. Itu kekuatan dia pada baca Quran. Dia tak pakai kepiah, dia memang anak muda tengok dia, oh suara dia Masya Allah. Masa Ustaz Muzammil Hasballah ni menikah, itu hari duka cita nasional. Sebab anak-anak gadis banyak menangis. Ada lagi dari Yogyakarta, orang Jawa, Ustaz Salim Afillah. Itu pun juga untuk khas untuk anak-anak muda. Jadi kita boleh tengok macam mana cara dia. Saya, kalau ada anak-anak muda yang minta, saya ikutkan. Assalamualaikum Ustaz Abdul Samad. Waalaikumsalam. Esok subuh kalau boleh dari hotel ke masjid, Ustaz jangan naik kereta ya, kami jemput, kami bawa pakai motosikal. Okey, boleh, kata anak-anak pemuda-pemuda. Lalu mereka sangka saya tak boleh bawa motosikal. Mereka suruh duduk saya di belakang, saya bawa. Selepas saya bawa, saya tengok mereka hilang semua, kalah semua. Kita buat video. Belia-belia ni, belia tidak terlampau suka banyak lama tazkirah. Jadi tazkirah dia hanya 15 minit saja. Suku. Selepas tu dia lebih banyak dialog. Dia banyak bercerita. Jadi hadirkan di situ ada polis, ada doktor, ada psikolog, ada ustaz, bicaranya bincang masalah narkotik. Nanti kata polis, narkotik ini berbahaya. Sesiapa saja yang pakai narkotik kita tembak mati. Selepas itu kata doktor, narkotik ini berbahaya. Sesiapa yang memakai narkotik nanti dia gila, dia bodoh, akhirnya mati juga. Kata psikolog, narkotik ini berbahaya, rusak akal dia, putus-putus urat kepala dia. Lepas tu datang ustaz, narkotik ini memang mesti dihukum mati dan khalidina fiha abada. Jadi lebih banyak pada dialog. Jadi saya pun tanya beberapa belia, kenapa belia ni tak nak ke masjid? Kata mereka, kami sebenarnya nak ke masjid, cuma kadang ustaz di masjid ni cerita neraka saja. Kata dia, memang cerita tu memanglah ingin kita selamatkan mereka dari neraka, tapi dengan dikemas dengan bahasa. Boleh nanti tonton tengok beberapa apa yang mereka. Lalu kita munculkan satu belia pula dengan bahasa Arab yang baik, dengan public speaking yang elok, lalu kemudian dia handsome, lalu kemudian ini handsome pun penting juga. InsyaAllah. Jadi apa yang dirisaukan Ustaz Radin Mas
Muhammad Mukhlis, itu juga menjadi kerisauan saya dan kami. Maka kita selalu ingin munculkan. Ada kawan saya, Azhari, alumni Azhar, mereka buat satu program bagus, dia minta posting di Instagram, saya postingkan, namanya Ngopi. Jadi mereka pergi ke kafe-kafe, minta kepada sahibul kafe, supaya bagi 1-2 jam. Lepas Isya, start pukul 8, 1 jam, pakai ada nyanyi-nyanyi segala macam, lepas tu ada cerita, berbual, ngopi kata. Apa nama program ni kata saya? Ngopi. Apa ngopi ni? Ngobrol perkara iman. Jadi cerita. Jadi ada nyanyi sikit, habis itu cerita, nyanyi sikit, macam-macam. InsyaAllah saya yakin dan percaya. Sebab di beberapa tempat kami berkeliling ni di Brunei, saya tengok banyak anak-anak belia, anak muda yang kalau dididik macam ini, dia ada magnet, dia boleh menarik itu ada, insyaallah. Terima kasih. Ya, Allah. Doktor, masyaallah, mengopi ya. Kita pasti boleh doktor kita mengopi, ngobrol ya. Ngobrol perkara iman. Perkara iman. Tapi kalau di Brunei kita dia ubah jadi community. Ngerti. Okey, mempersilahkan soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Abdul Samad. Saya sebenarnya dai orang lama, orang tua sudah. Jadikah bagaimana Ustaz berilah tips bagi kami dai yang sudah berumur ini? Umur saya sudah 62 tahun, 7 tahun sudah bersara. Jadi kerja asal imam sekarang menjadi dai di masjid-masjid. Jadi apakah kami ini berikanlah satu tips yang terbaik bagi kami untuk menambah ilmu kami agar penyampaian kami masih berbisa ataupun diminati oleh orang ramai. Terima kasih Ustaz. Baik. Apakah saya nanti bila umur 62 tahun masih ada orang mendengar? Saya pun tak tahu. Boleh jadi kita tak tahu macam mana apa terjadi di hadapan. Saya balik dari Maghribi tahun 2007. 2008 sampai di Riau. Buka pertama kali tazkirah subuh Sabtu. Baca hadis, satu subuh satu hadis. Masjid tu besar, masjid universiti, tapi orang tak ada sebab dia di tempat universiti tak ada rumah orang. Jadi orang bila nak datang kaji, soft itu bukan 1, 2, 3, sepertiga soft. Jadi lebih banyak tiang daripada orang. Jadi saya subuh Sabtu bacakan satu hadis. Saya sebutkan siapa rawi a'lanya. Bila dalam hadis itu, saya pilih hadis yang ada poin-poin. Contoh, Afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Jadi saya bahaskan 10 minit, 10 minit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. 50 selesai, salat sunat isyraq 2 rakaat, lepas tu soal jawab. Saya fokus di situ saja. 2012 barulah kemudian diambil gambar ni, dimasukkan ke YouTube 2012. Viralnya baru 2017. Jadi semua dai mesti buat channel. Mesti buat channel. Pahala pasti, viral tu takdir. Itu. Masalah viral tak viral itu takdir. Dan kalau boleh tidak usah terlampau viral. Sebab makan payah. Nak berjalan-jalan susah. Jadi setengah-setengah viral saja. Kalau boleh lah di set, kalau boleh. Jadi dari sekarang saya sampaikan di sini ada adik-adik saya, sahabat-sahabat saya dan guru-guru saya. Pak Cik, mungkin saya belum pandai tazkirah, Pak Cik dah 62 tahun. Jadi apa yang bisa kita buat? Saya ingin di hari tua saya jangan sunyi di tengah keramaian. Ramai tapi kita kesunyian. Maka saya ingin kalau khatam nanti Riyadhus Shalihin, saya akan pindah ke Bulughul Maram. Kalau khatam Bulughul Maram, saya akan pindahkan ke Al-Azkar. Al-Azkar khatam,
pindah ke Jawahirul Bukhari. Bukhari hatam, baca Sahih Bukhari 7.275 hadis, tak banyak-banyak. Kalau dah Sahih Bukhari, dua kemungkinan. Kalau tak kitab tu khatam, saya khatam. Itu. Jadi mana yang kita suka? Kalau kita suka tafsir, mulakan dari Ibnu Katsir. Kalau kita suka hadis, baca kitab-kitab hadis. Kalau kita suka akhlak, ambil Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, atau kitab-kitab yang lain, Al-Harari tentang maqamat sufiyah dan lain-lain, atau Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Yang penting ada berkelanjutan. Rakamkan, lalu kemudian kita sampaikan. Sebab kalau kita sampai pakai tajuk, pengalaman yang saya alami, kalau pakai tajuk ni kita ada rasa macam pisau yang selalu dipakai, dia tak tajam lagi. Tapi bila kita baca kitab ni, Masya Allah, sebelum baca kitab kita murajaah dulu. Kita buka kamus, kita tengok, kita siapkan semua, baru kita sampaikan. Saya sekarang ni lebih suka macam itu. Tapi ada yang tabligh akbar dengan orang ramai, ada yang buka kitab, ada yang daurah, semua kita pakai sebagai wasilah dakwah. Demikian. Alhamdulillah.